Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiji Ramadan RB kelas 6A dari sekolah SD Tasowa. Hari ini saya akan mau kultum tentang berbakti kepada orang tua. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbuat baik, termasuk terhadap ibu. Selanjutnya, sholawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan pengikut-pengikutnya beliau hingga hari kiamat. Hadirin yang saya hormati, kita semua sudah tahu siapa itu ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu maka saya dan kalian ada. Karena ibu kita bertumbuh sehingga seperti sekarang ini. Marilah sejenak kita lihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, walaupun ada yang kurang dari itu atau mungkin lebih. Tapi umumnya masa kehamilan ibu yaitu 9 bulan. Setelah itu ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa nyenyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dan tangisan kita. Di masa kita anak-anak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasikan bermain hingga ke tempat yang terlampau jauh. Dan tak jarang juga ibu harus menanggung malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Seragam kita sobek, ibu yang menjahitkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita, sehingga walaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu belum cukup. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa ibu dengan cara mencukupkan keperluan hidupnya. Kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Semoga saja iya, tapi jika tidak mampu melakukannya semua, maka jangan ditinggalkan semua. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat baik yang kepada beliau. Paling tidak mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan hidupnya. Amin. Dan janganlah sesekali kita menyakiti beliau, karena surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Maksudnya, kita tidak akan mungkin masuk surga apabila ibu tidak meridhokan kita. Kita juga harus mewaspadai doa jelek atau kutukan dari ibu lantaran kelakuan kita. Karena doa ibu itu betul-betul mustajab.
Cukuplah kutukan ibu terjadi pada yang namanya si Malin Kundang dalam cerita legendaris itu, dan tidak terjadi pada anak cucunya atau anak cucu kita, termasuk kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat memotivasi kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua, utamanya ibu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit.